Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu perkenalkan saya April Yaneli Putri dengan NIM 23129153 dari seksi 23 BB06. Kali ini saya akan mensimulasikan proyek modul akhir IPA yaitu dengan tema bagian-bagian tumbuhan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum anak-anak ibu semuanya. Waalaikumsalam, Bu. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, gimana kabar anak-anak ibu semuanya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Oke, udah pada semangat belum untuk belajar? Belum, Bu. Kurang, Bu. Nah, sebelum memulai pembelajaran, coba diperhatikan sekeliling anak ibu apakah ada sampah yang berserakan? Tidak ada, Bu. Oke, berarti anak ibu semuanya sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Oke, ketua kelas tolong pimpin doanya, Nak. Baik, Bapak Ibu dan teman-teman semua, sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa untuk kepercayaan masing-masing. Doa baik. Doa selesai. Oke, sebelumnya ibu akan mengecek kehadiran anak-anak semua dulu ya. Ya, Bu. Erika Syafitri, Ibu. Kiki, Ibu. Rahma, Hadir, Bu. oke semuanya hadir. Nah sebelum mulai pembelajaran, kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke dulu ya. Baik, Bu. Nah ini semuanya semangat ya buat suaranya. Dari Sabang sampai Merauke, berjalan pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Merauke berjalan pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Oke semuanya udah pada semangat apa belum? Sudah, Bu. Nah untuk nambah semangatnya kita tepuk semangat dulu ya. Oke, tepuk semangat. Semangat. Nah, pada minggu lalu kita udah belajar mengenai biji kan. Nah, dari biji ini bakal tumbuh nantinya sebuah tumbuhan. Pada kali ini kita akan belajar mengenai tumbuhan ini. Masalah gini pada sebelumnya ibu ada sebuah gambar nih. Anak-anak ibu melihat gambar apa di sini? Di sini udah bete. Yang Ibu. Kira-kira tumbuhan itu lanjutan apa ya? Oke, kita buat tumbuhan yang lain. Ya betul, jadi tumbuhan ini lanjut karena tidak disiram atau kurangnya air dalam tumbuh bisa juga ya. Nah, kira-kira menurut anak ibu bagian tumbuhan mana yang berperan dalam menyiram air pada tumbuhan? Tapi kalau Ya betul, akarlah yang menyiram air lalu tunasnya ke seluruh ini yang bukan
singkat dari pembelajaran kita kali ini, yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi bagian-bagian utama tumbuhan, misalnya akar, batang, daun, bunga, buah, serta biji. Lalu peserta didik dapat menjelaskan fungsi dari masing-masing bagian tumbuhan tersebut, lalu dapat mengaitkannya pada tumbuhan dengan kebutuhan tumbuhan tersebut, serta dapat memecahkan masalah mengenai bagian dari tumbuhan. Nah, kali ini kita akan belajar tentang bagian dari tumbuhan. Pada kali ini Bapak sudah membawa contoh dari bagian-bagian tumbuhan itu sendiri. Anak-anak itu bisa lihat ada apa aja dari bagian-bagian tumbuhan ini? Ada akar, Bu. Akar, betul. Apa lagi? Batang, ada buahnya ya kan? Ada daun, ada bunga. Ya, anak itu hebat semuanya. Nah, pada kali ini kita akan belajar tentang itu bahwa bagian-bagian tumbuhan. Nah, tadi kita sudah ketahui ya, ada batang, ada akar, batang, daun, buah, serta bunga. Nah, akar ini ada yang tahu nggak apa fungsi akar? Oke, pada nggak tahu ya. Oke, akar ini yaitu bagian yang terdapat di dalam tanah. Akar ini gunanya untuk memperkokoh berdirinya tumbuhan di dalam pot ini. Lalu akar ini akan mengangkut zat makanan dari dalam tanah ke seluruh tubuh tumbuhan. Lalu akar ini juga dapat sebagai tempat cadangan makanan untuk tumbuhan. Lalu akar ini terbagi dua juga ya, ada akar serabut dan akar tunggang. Nah, setelah ada akar, kita beralih kepada batang. Batang ini itu bagian tumbuhan yang terletak di atas tanah. Batang menjadi penghubung antara akar dan daun. Akar ini berfungsi sebagai tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah. Batang juga membawa nutrisi dari akar ke seluruh tubuh tumbuhan. Akar tidak kalah penting sebagai pendukung tumbuhan tersebut untuk berdiri. Lalu akar terbagi dua juga, yaitu batang berkayu dan batang basah. Nah, ibu tahu nggak contoh tumbuhan dengan batang berkayu? Batang jambu. Ya, betul, jambu. Ada lagi yang tahu? Erika? Kelapa, Bu. Ya, kelapa bisa juga berkayu. Lalu ada juga disebut dengan batang basah. Ada yang tahu apa itu contoh dari tanaman batang basah? Batang itu, Bu, tomat, Bu. Ya, tomat juga betul. Padi juga bisa. Bisa, Bu. Nah, selanjutnya setelah batang ada daun. Daun ini biasanya berwarna hijau karena mengandung klorofil. Daun ini sangat berperan penting dalam tubuh tumbuhan, yaitu daun ini bakalan melakukan proses fotosintesis dengan cara menyerap energi matahari untuk menghasilkan makanan bagi tumbuhan itu. Selain itu, daun juga berperan dalam pertukaran gas karbon dioksida dan oksigen melalui stomata yang terletak pada permukaannya. Daun juga ada beberapa jenis, yaitu ada daun menyirip, melengkung, lurus, dan menjadi. Nah, selanjutnya kita beralih kepada bunga. Bunga yaitu alat reproduksi tumbuhan yang memiliki bentuk yang indah dan warna yang memikat. Bunga memiliki peran yaitu tempat terjadinya penyerbukan, penghasil biji tumbuhan, serta alat reproduksi dari tumbuhan itu sendiri. Nah, terakhir buah. Anak-anak ibu suka makan buah nggak? Suka, Bu. Oke. Buah ini merupakan hasil dari penyerbukan bunga tadi. Namun, tidak semua buah yang bisa dikonsumsi ya. Ada juga buah yang beracun. Nah, buah juga memiliki manfaat bagi tumbuhan
Ya. Oke, semuanya dapat LKPD-nya kan? Nah, pada LKPD ini anak itu akan mengerjakan beberapa soal. Pada halaman 5, anak-anak itu isi identitas dirinya dulu ya. Lalu di halaman kedua ada tujuan pembelajaran. Nah, dan ketiga itu petunjuk pengerjaan LKPD itu berdoa sebelum mengerjakan LKPD-nya. Lalu bisa identitas, kerjakan LKPD dengan jujur ya, tidak boleh melihat kanan dan kiri, ingat. Lalu kita bertanya dengan teliti, lalu periksa kembali sebelum dikumpulkan. Nah, pada halaman selanjutnya anak ibu bisa melihat ada gambar waktu perintahnya. Ya, anak ibu bisa mengerjakannya sekarang dengan waktu 10 menit ya dari sekarang. Apakah anak-anak ibu sudah siap semuanya? Sudah, Bu. Oke, udah pada siap nih. Ada yang mengalami kesulitan? Bisa dijawab semuanya? Siap, Bu. Oke, kita lihat ya. Nah, siapa yang mau mempresentasikan hasil pengamalannya terlebih dahulu? Siapa nih yang mau? Oke, Rahma, maju ke depan. Nah, halaman ini dulu ya. Baik, Bu. Di sini ada gambar tumbuhan tomat, Bu. Ya. Jadi pada yang pertama ini yaitu daun. Nah, yang kedua ini adalah bunga. Yang ketiga ada buah, dan yang keempat ada batang, dan yang terakhir ada akar, Bu. Oke, Rahma betul, berikan tepuk tangan kepada Rahma. Selanjutnya halaman berikutnya, siapa nih yang mau maju ke depan? Iki, oke, Iki mau maju? Belum? Erika, mau yang bagian apa? Oke, maju ke depan. Baiklah, Bu, dari hasil jawaban dari saya tadi, Bu, akar ini berfungsi untuk menyerap air dan untuk menghidupkan tanaman dan juga mengatur zat makanan dari seluruh tumbuh-tumbuhan. Nah, apa yang terjadi jika tidak ada akar, Bu? Nah, jika tidak ada akar ini, maka tumbuhan tidak akan hidup. Karena dari tumbuhan inilah maka dari akar inilah tumbuhan bisa berkembang biak dan hidup. Betul, kita dengan Erika. Nah, apa yang disampaikan Erika tadi sudah betul bahwa akar ini berfungsi untuk menyerap zat makanan di dalam tanah untuk disebarkan ke seluruh tubuh tumbuhan. Jika tidak ada akar ini bakalan mati dan tidak bisa berdiri. Selanjutnya ada batang. Siapa yang mau? Ini batang. Rahma mau? Boleh, Bu. Oke. Batang sama daun ya sekalian. Baik, Bu.
Selanjutnya yaitu ada daun. Nah, daun ini tempat terjadinya fotosintesis Bu. Daun ini bakal menyerap energi matahari melalui stomata. Nanti akan menghasilkan Makanan untuk disebabkan dari seluruh tubuh. ya akan menghasilkan makanan. Nah, jika daun ini tidak ada Bu, maka tidak akan ada terjadi proses fotosintesis. Nah, fotosintesis Oke, ya. dah kita aja Bu. Oke, kita untuk Rahmat. Nah, apa yang disampaikan Rahmat tadi betul. Kalau batang itu fungsinya untuk tumbuhnya daun, bunga dan buah, dan juga tempat menopang tumbuhan. Lalu jika tidak ada batang, maka tidak akan bisa tumbuh daun, bunga dan buah. Lalu ada juga daun. Daun ini tempat terjadinya proses fotosintesis seperti yang disampaikan Rahmat tadi. Nah, selanjutnya ada bunga dan buah. Iki, ayo Iki. Habis itu aja berarti nggak apa-apa. Bunga aja. Oke, bunga aja. Gitu aja. Baik, Bu, saya akan menjelaskan fungsi dari bunga. Bunga itu berfungsi sebagai tempat terjadinya penyembuhan. Nah, apa yang terjadi jika tidak ada bunga? Perkembangbiakan tumbuhan akan terganggu, Bu. Oke, kalau itu Kiki. Nah, bunga ini seperti yang disampaikan. Silakan duduk, Kiki. Ya, beri tepuk tangan dulu untuk Kiki. Nah, bunga ini tempat terjadinya penyembuhan yang akan berkembang menjadi buah. Lalu ibu aja yang nyampein buah. Buah ini berfungsi sebagai tempat cadangan makanan bagi tumbuhan, lalu melindungi biji yang ada di dalamnya. Nah, jika tidak ada buah, maka tidak ada biji yang akan menjadi calon untuk tumbuhan baru Rahmat. Nah, setelah menjawab pertanyaan LKPD tadi, apakah masih ada pertanyaan? Ya, Bu. Nah, semuanya paham pasti ya? Nah, beri tepuk tangan untuk semuanya. Nah, kita kumpul LKPD-nya terlebih dahulu. Nah, untuk menambah semangatnya, kita
Nah, itu sudah kelihatannya sudah memahami bagian-bagian dari tumbuhan ini dan fungsinya. Nah, selanjutnya Ibu akan menjadikan beberapa soal kuis ya. Semangat untuk mengerjakan kuis. Semangat Bu. Nah, ini ada 5 soal yang Ibu sediakan. Nomor 1, siapa yang mau menjawab? Kamu. Rahma. Di situ aja nggak salah ya. Rahma mau menjawab soal nomor berapa? Nomor 2 Bu. Oke. Buat ada sesuatu membantu dalam benar Jawabannya benar Bu. benar. Ya, benar. Tepuk tangan. Selanjutnya siapa yang mau? Nomor berapa Ki? Nomor 1 Bu. Tumbuhan yang memiliki batang keras dan kuat tidak membutuhkan akar untuk menyerap air. Benar atau salah? Bu. Salah? Dan topik ya. Ya, ini benar. Hebat. Tangan. Selanjutnya Erika mau? Nomor 5 Bu. Oke. Jika akar tanaman tidak dapat menyerap air dengan baik, maka daun akan layu karena kekurangan air. Benar atau salah? Benar Bu. Benar. Ya benar. Tepuk tangan. Selanjutnya siapa lagi yang mau? Rahma Bu. Nomor berapa? Bapak Bu. Batang yang keras beda dan warna coklat menunjukkan adanya jaringan pengawet yang membantu rumah berdiri tegak dan membawa air ke daun. Benar atau salah? Benar Bu. Benar. Ya, nomor benar. Tepuk tangan. Tanya siapa nih mau? Bu. Rika boleh. Bu masih Ini terhadap dalam belakang besar. Benar nih atau salah? salah Bu. Salah. Ya benar. Nah, sepertinya setelah menjawab soal tadi, anak-anak itu bisa menjawab semuanya dengan baik ya. Ya Bu. Oke. Jadi semuanya udah pada paham nih tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Lalu, ada dapat menyimpulkan apa yang kita pelajari hari ini? Siapa yang dapat menyimpulkan? Rahma bisa? Oke, coba. Nggak bisa. Oh, kalau nggak bisa nih ya, biar dulu aja ya. Nah, bagian-bagian tumbuhan ini adalah kita pelajari ada akar, batang, buah, daun, dan bunga. Akar berperan sebagai pengangkut zat makanan dari dalam tanah dan menyebarkannya ke seluruh tubuh tumbuhan. Batang berfungsi sebagai tempat tumbuhnya daun, buah, dan bunga. Kalau buah sebagai pelindung biji, daun sebagai fotosintesis, dan bunga sebagai penyerbukan menghasilkan buah. Nah, nanti Ibu bakal ada soal evaluasi yang akan anak-anak Ibu bawa pulang dan bawa minggu depannya. Nah, untuk materi kali ini apakah anak-anak Ibu senang mempelajari apa itu bagian tumbuhan? Senang Bu. Nah, apakah ada yang mengalami kesulitan tadi? Ada dikit. Ayo kita pengerjaan KTP ya. Apa yang membuat anak-anak Ibu senang untuk belajar tumbuhan ini? Karena bisa memahami dari bagian-bagian tumbuhan itu apa fungsinya dan juga apa kegunaannya. Ya betul Erika, tepuk tangan untuk Erika. Untuk minggu depan kita akan melanjutkan materi kepada perubahan energi. Anak-anak Ibu baca terlebih dahulu bukunya ya. Baik Bu. Oke. Nah, udah pada mau pulang nih? Ya Bu. Oke, kita tutup ya. Ketua kelas tolong izin doanya. Baiklah, pada ibu semua sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, marilah kita membaca mendalam. Alhamdulillahirobbilalamin. Oke, semuanya boleh pulang ya. Ibu.